Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, udah lama banget liburnya ya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya bun. Dan untuk mengawalinya, di video kali ini saya buat donat buat jualan. Nah, buat yang masih bingung usaha apa sehabis lebaran, ini boleh banget dicoba ya. Jadi langsung aja kita ke tutorial cara membuatnya. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk dulu hingga semua bahan keringnya ini tercampur rata. Dan kalau semua bahan udah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dengan berat 40 gram, remukan es 30 gram dan juga air untuk semua total timbangannya yaitu 150 sampai 155 gram ya. Kemudian lanjut ini kita aduk rata pakai spatula. Nah, jika dirasa susah diaduk pakai spatula, boleh lanjut diuleni pakai tangan ya. Pastikan tangan udah dicuci bersih. Nah, ini adonannya kita uleni sampai tercampur rata atau membentuk gumpalan. Nah, kalau adonan udah menggumpal seperti ini udah cukup nguleninnya. Kemudian lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai tangan dulu. Nah, ini kita ulenin hingga margarin dan juga garamnya benar-benar tercampur rata dengan adonan ya. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini udah cukup, baru lanjut kita uleni pakai mixer. Nah, ini kita ulenin pakai kecepatan di nomor 2 sampai di nomor 3, diulenin hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya sudah terlihat lebih mulus dan udah nggak lengket lagi. Nah, ini tanda adonan sudah kalis. Kemudian matikan mixer, lalu cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selapu tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja dan diulenin sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Dan kemudian lanjut lagi kita timbang masing-masing adonan dengan berat 35 gram karena di sini akan saya buat donat ukuran besar. Nah, di sini juga saya akan buat donatnya donat ceper ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan langkah-langkahnya. Nah, ini kita timbang semua adonannya hingga selesai. Dan kalau adonan udah selesai ditimbang, langkah selanjutnya yaitu bulatkan adonan. Nah, ini sebelum dironding kita cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus. Baru lanjut kita ronding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Untuk alas rondingnya ini juga berpengaruh banget ya. Nah, di sini saya pakai talenan kayu, menurut saya lebih gampang ngerondingnya. Nah, kalau udah dironding, lanjut kita susun ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat. Dan begitu seterusnya, kita bulatkan semua adonannya hingga selesai. Dan ini hasil adonan setelah selesai dibulatkan. Lanjut akan saya istirahatkan dulu selama 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah ngembang.
Lanjut kita taburi dengan tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya, baru lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kita degassing. Di sini kita siapkan tepung terigu untuk balurannya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu. Kemudian lanjut kita degassing. Degassing ini adalah proses mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Jadi kita kempiskan semua adonannya sampai benar-benar tipis seperti ini ya. Nah, begitu seterusnya hingga selesai. Nah, karena di sini saya buatnya donat ceper, jadi prosesnya saya pakai 2 kali degassing baru lanjut dicetak ya. Nah, ini adalah proses degassing yang pertama. Nah, ini hasil adonan setelah selesai didegassing semua. Lanjut kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Dan setelah 15 menit diistirahatkan, lanjut kita degassing untuk yang kedua kalinya, baru lanjut akan kita cetak ya. Nah, ini kita degassing sampai benar-benar tipis, baru lanjut kita cetak. Untuk cetakannya ini saya pakai diameternya 8 cm. Saya pakai cetakan kayu seperti ini ya. Nah, untuk langkahnya tinggal kita tekan beberapa kali aja seperti ini supaya bagian pinggirannya rapih. Nah, kalau udah baru lanjut kita lubangi pakai spuit yang ukurannya besar seperti ini. Nah, untuk hasilnya jadi lebih rapi seperti ini ya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia hasil adonan donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua. Udah siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah di-proofing selama kurang lebih 1,5 jam, donatnya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya cantik banget dan ini udah siap untuk digoreng ya. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, baru kita balik donatnya. Nah, untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, baru kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya, bagus banget ya, walaupun donat ceper tapi white ringnya tetap ada. Lanjut kita ke tahap topping donat. Untuk toppingnya di sini saya pakai topping yang simple aja. Saya cuma pakai 3 macam rasa glaze dan juga topping lainnya. Di sini saya pakai glaze coklat, glaze strawberry dan juga glaze susu. Untuk toppingnya bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Jadi, pembeli akan tertarik untuk membeli donat kita. Dan untuk topping yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan di video.
Dan ini dia hasil donatnya, udah full topping dan udah siap untuk dijual. Dan untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 16 pieces donat ukuran besar seperti ini ya. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas aja pakai cup donat seperti ini. Nah, ini bisa banget dijual mulai harga Rp5.000 sampai Rp7.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan bakunya di daerah masing-masing ya. Kalau untuk rasa donatnya udah pasti enak, teksturnya juga super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini wajib banget dicoba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.